Di jantung kota Bandung, berdiri sebuah hotel tua yang sudah lama ditinggalkan. Nama hotel itu adalah Hotel Sumber Asi. Sebuah bangunan megah yang dulunya menjadi tempat singgah para wisatawan kelas atas. Namun, setelah serangkaian kejadian mengerikan terjadi, hotel itu ditutup dan ditinggalkan begitu saja. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa siapapun yang menginap di sana akan mengalami kejadian mistis yang tak bisa dijelaskan. Namun, bagi sekelompok pemuda pecinta urban legend, hal itu justru menjadi tantangan yang sangat menarik. Sekelompok YouTuber horor terkenal bernama Raka, Dian, Gilang, dan Sari memutuskan untuk menginap semalam di Hotel Sumber Asi. Mereka ingin membuat konten eksplorasi tempat angker dengan konsep menginap semalam di hotel paling horor di kota Bandung. Saat mereka tiba di depan hotel, suasana langsung berubah. Udara mendadak lebih dingin dan kesunyian terasa mencekam. Bangunan tua itu masih berdiri kokoh, namun dengan jendela-jendela yang pecah dan dinding-dinding yang dipenuhi oleh lumut. Awan hitam menggantung rendah di langit, seakan menandakan sesuatu yang buruk akan terjadi. "Seriusan, kita mau masuk ke sini?" tanya Sari dengan nada ragu. "Tenang saja, kita sudah biasa eksplor tempat seperti ini," kata Raka mencoba meyakinkan. Mereka masuk melalui pintu utama yang setengah terbuka. Lalu mereka mulai merekam. Begitu langkah pertama menginjak lantai hotel yang berdebu, terdengar suara samar seperti bisikan di telinga mereka. Gilang yang berada di belakang merasa ada yang menyentuh pundaknya. Namun saat ia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Koridor menuju lobi terasa begitu panjang, dengan lampu gantung tua yang berayun pelan meski tidak ada angin. Di dindingnya terlihat lukisan-lukisan kuno yang matanya seakan mengikuti langkah mereka. Lantai kayu tua berderit di setiap langkah yang mereka ambil. "Kayaknya kita nggak sendirian di sini," bisik Dian sambil menelan ludah. Mereka sampai di meja resepsionis. Buku tamu tua yang berdebu masih terbuka di atas meja. Halaman terakhir menunjukkan tanggal 15 tahun yang lalu. Saat Raka menyentuh buku itu, tiba-tiba terdengar suara seperti benda jatuh dari arah tangga. Semua menoleh dengan cepat. "Ada yang di atas!" Gilang menyorotkan senter ke arah tangga, tetapi yang terlihat hanya bayangan panjang yang bergerak begitu cepat di ujung pandangannya. "Oke, kita lanjut. Kita cek kamar kita dulu," ujar Raka dengan suara yang mulai sedikit gemetar. Mereka berjalan menuju lorong yang lebih gelap, di mana kamar 308 berada. Setiap langkah mereka terasa semakin berat, seakan ada sesuatu yang menahan mereka untuk maju. Begitu mereka memasuki lobi, suara langkah kaki terdengar dari lantai atas, seperti seseorang yang berjalan mondar-mandir. Mereka saling pandang, mencoba berpikir positif, meski suasana semakin menyesakkan. Udara di dalam hotel terasa lebih lembab, membawa aroma kayu lapuk dan sesuatu yang lebih menyengat, seperti bau darah yang mengering. Dian yang skeptis hanya tertawa kecil sambil berujar, "Paling suara kayu lapuk karena angin. Gak usah paranoid." Namun, saat mereka menuju meja resepsionis, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Bel berbentuk lonceng di atas meja tiba-tiba berbunyi sendiri. Gilang langsung merinding. "Siapa yang bunyikan itu?"
Tanyanya dengan suara yang bergetar. Tidak ada yang menjawab. Mereka semua berdiri mematung, merasakan kehadiran yang tak kasat mata di kesekitaran mereka. Di sudut mata yang panjang, Raka melihat bayangan bergerak begitu cepat di belakang meja resepsionis. Ia menyorotkan senter ke arah itu. Namun yang tampak hanyalah kursi tua yang perlahan bergoyang sendiri, seolah seseorang baru saja duduk di sana lalu berdiri kembali. Mereka melanjutkan perjalanan ke kamar yang akan mereka tempati, yaitu kamar 308. Kamar yang konon paling angker. Setibanya di sana, suasana semakin tidak nyaman. Suhu ruangan terasa lebih dingin dibandingkan di koridor. Semua mulai merasa tidak enak badan, tetapi mereka tetap bertahan. Saat mereka menyalakan kamera, Raka mencoba bertanya kepada penghuni tak kasat mata. Jika ada yang ingin berkomunikasi dengan kami, berikanlah tanda. Detik berikutnya, pintu lemari tua terbuka sendiri dengan suara berderit panjang. Dari dalam, terdengar suara napas yang berat, seolah seseorang bersembunyi di dalam sana. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Raka dan teman-temannya mulai merasakan gangguan yang semakin intens. Gilang yang sedang mengedit rekaman tiba-tiba melihat bayangan hitam melintas di belakangnya di layar laptopnya. Saat mereka memutar ulang rekaman, terlihat jelas bayangan hitam berdiri di belakang mereka saat mereka memasuki hotel. Seketika, lampu kamar berkedip-kedip lalu padam. Sari berteriak. Dalam gelap, suara tawa anak kecil terdengar, membuat suasana semakin mencekam. "Gue gak tahan. Kita keluar dari sini sekarang," teriak Dian. Namun, saat mereka membuka pintu kamar, koridor berubah. Seolah-olah mereka berada di lorong lain yang lebih panjang, dengan bayangan-bayangan hitam berdiri di ujungnya. Dalam ketakutan yang luar biasa, mereka mencoba berdoa, berharap ada perlindungan dari segala sesuatu yang menghantui di hotel ini. Suara samar seorang wanita menangis mulai terdengar, semakin lama semakin jelas. Sari yang memiliki indera keenam tiba-tiba menangis dan menutup wajahnya. "Dia bukan manusia. Dia arwah penghuni hotel ini," ujar Sari. Perlahan, dari sudut koridor yang remang-remang, muncul sesosok wanita berbaju putih lusuh. Rambutnya panjang berantakan menutupi sebagian wajahnya. Matanya yang hitam legam, wajahnya yang pucat dengan ekspresi penuh penderitaan. Sosok itu melayang mendekat dengan langkah tersendat, seolah berusaha mendekati mereka dengan kesakitan yang mendalam. Dian mundur beberapa langkah sambil menahan napas. Apa yang dia inginkan? Gilang gemetar dengan hebat. "Kita harus keluar dari sini sekarang." Mereka berbalik, mencoba berlari ke arah pintu keluar. Tetapi setiap mereka membuka pintu, mereka kembali lagi ke kamar 308. Seolah-olah hotel ini telah menjadi labirin tanpa jalan keluar. Sari menjerit, "Kita terjebak. Hotel ini menahan kita," ujar Sari. Lampu-lampu di lorong berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang bergerak di sepanjang dinding. Di balik bayangan, muncul sosok-sosok lain. Bayangan-bayangan hitam yang tak terbentuk yang bergerak perlahan ke arah mereka. Suara-suara bisikan memenuhi udara. Kata-kata tak jelas yang menggetarkan hati. Raka mencoba berpikir jernih.
Ada sesuatu yang harus kita lakukan. Arwah ini tidak ingin kita pergi begitu saja, ujar Raka. Tiba-tiba suara keras terdengar dari dalam kamar. Pintu lemari tua di sudut ruangan terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan sebuah cermin besar yang sudah berdebu. Namun, yang mengerikan adalah cermin itu tidak memantulkan bayangan mereka, melainkan memperlihatkan suasana yang berbeda, gambaran dari masa lalu. Mereka melihat sosok wanita yang sama sedang merintih kesakitan. Tubuhnya penuh luka lebam. Seorang pria bertubuh besar tampak berdiri di atasnya dengan ekspresi penuh kemarahan. Tiba-tiba, pria itu mencekiknya hingga wanita itu meronta-ronta dan akhirnya terdiam. Sari menutup mulutnya, berusaha menahan tangis. Ini adalah penyebab arwah itu tidak tenang. Dia dibunuh di sini, ujar Sari. Seketika, cermin itu bergetar dan retak, menciptakan suasana gemuruh yang memekakkan telinga. Wanita berbaju putih yang lusuh itu kini berdiri di belakang mereka. Wajahnya berubah mengerikan, dengan mata yang hitam yang berlinang darah dan mulutnya yang menganga lebar. Udara menjadi semakin berat. Napas mereka tersengal-sengal, seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang mencekik mereka perlahan. Kita harus membebaskannya, teriak Raka dengan sisa-sisa keberanian yang ia miliki. Tian yang selama ini paling skeptis kini berdoa dengan suara gemetar. Semoga Tuhan membawamu ke tempat yang lebih baik. Maafkan kami jika mengganggu, ujar Dian. Sari mengikuti doa, sementara Raka dan Gilang menyalakan lilin yang mereka bawa. Suara jeritan panjang memenuhi ruangan, diikuti dengan angin kencang yang berhembus dari arah yang tak diketahui, dan kemudian menjadi hening. Wanita itu berdiri di depan mereka, kali ini dengan ekspresi yang lebih tenang. Perlahan, tubuhnya memudar, berubah menjadi serpihan cahaya dan lenyap dalam kegelapan. Lampu kembali menyala, lorong kembali normal, dan pintu keluar kini benar-benar ada di depan mereka. Tanpa menunggu lebih lama, mereka segera berlari meninggalkan hotel, meninggalkan semua kengerian di dalamnya. Namun, sebelum Raka melangkah keluar, ia menoleh ke belakang dan melihat sesosok wanita itu berdiri di ambang pintu, tersenyum tipis sebelum akhirnya menghilang. Di tengah kepanikan, Raka mengingat sesuatu. Sebelum mereka datang ke hotel itu, ia sempat membaca tentang sejarah kelam hotel ini. Pada tahun 1980-an, seorang wanita bernama Laras Hati, seorang pegawai hotel, ditemukan tewas mengenaskan di kamar 308 setelah diperlakukan tidak adil oleh atasannya. Sejak saat itu, arwahnya dipercaya menghantui tempat ini. Keesokan harinya, mereka mengunggah rekaman kejadian mengerikan itu ke YouTube. Video mereka menjadi viral, tetapi yang paling mengejutkan adalah komentar dari salah satu penonton. "Saya adalah keponakan Laras Hati. Terima kasih telah membebaskan arwahnya." Dengan tubuh gemetar, Raka menyadari bahwa apa yang mereka alami bukan sekedar eksplorasi biasa. Itu adalah perjalanan mistis yang mengubah hidup mereka selamanya. Kisah ini menjadi salah satu kisah yang sangat mengerikan yang terjadi di hotel tua di tengah kota Bandung yang bernama Sumber Asih. Dan masih banyak lagi cerita-cerita mistis yang terjadi di hotel ini.
Apabila kalian ada cerita tentang hotel ini, tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa di subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya di channel AI Creator MDN untuk mendengarkan cerita-cerita horor lainnya. Dan sampai jumpa di lain kesempatan.